Militan Hamas mengonfirmasi bahwa kelompoknya terus melanjutkan upaya intensif untuk memastikan keberhasilan negosiasi. Upaya itu untuk merealisasikan kesepakatan gencatan senjata guna mengakhiri perang di Gaza. Dalam pernyataan resminya Rabu 9 Juli 2025, Hamas menegaskan komitmennya untuk mencapai kesepakatan yang menjamin aliran bantuan. Selain itu, militan Palestina tersebut juga ingin mengakhiri agresi Israel dan meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas menegaskan bahwa mereka telah bekerja sama dengan para mediator untuk menepis hambatan dalam perundingan. Hamas juga telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengejar hasil yang sukses, termasuk menyetujui pembebasan 10 sandera Israel yang ditawan Hamas. Seiring dengan hal itu, Hamas menekankan agar pihak Israel segera melakukan penarikan pasukan. Namun Israel sendiri bersikukuh enggan meninggalkan sejumlah wilayah strategis. Diketahui pasukan Zionis masih beroperasi di Rafah, Khan Yunis Timur, Kota Gaza Timur, dan Tel Al-Zatar di bagian utara jalur Gaza. Kelompok Hamas mengisyaratkan persetujuannya untuk membebaskan sejumlah sandera Israel dari Gaza. Dalam pernyataannya pada Rabu 9 Juli 2025 malam, pemimpin Hamas terus berupaya untuk melanjutkan putaran perundingan dengan mediator. Hamas berjuang untuk memastikan masuknya aliran bantuan kemanusiaan. Selain itu, militan Palestina tersebut juga memberi sinyal bakal membebaskan 10 tawanan dari Gaza. Dikutip dari Tribun News, kesepakatan yang diharapkan Hamas yakni bisa meringankan penderitaan rakyat Palestina. Hamas menyatakan putaran negosiasi saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut pernyataan Taher Al-Nuru, pemimpin Hamas, terdapat 2 isu mendasar yang dibahas dalam putaran perundingan dengan Israel. Pertama, masuk dan mengalirnya bantuan ke jalur Gaza tanpa campur tangan Zionis. Kedua, penarikan pasukan Zionis pada tahap pertama harus dilakukan dengan cara yang tak mempengaruhi kehidupan rakyat Gaza. Selain itu, penarikan tentara Israel harus bisa membuka jalan bagi negosiasi tahap kedua dan seterusnya. Jalan terjal kembali ditemui dalam upaya untuk merealisasikan gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh enggan menarik pasukan militernya dari selatan jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Kamis 10 Juli 2025, Netanyahu mengungkap ambisinya untuk tetap mempertahankan pasukan Zionis IDF di sejumlah area strategis. Diketahui area strategis itu disebut sebagai koridor moral. Menurut Netanyahu, koridor tersebut dinilai penting bagi strategi militer Israel karena menjadi jalur kendali utama untuk memungkinkan pemisah wilayah utara dan selatan Gaza. Koridor Morak juga dianggap penting sebagai jalur logistik militer. Dengan adanya koridor itu, pasukan Israel disebut lebih mudah melakukan operasi di wilayah utara Gaza. Menanggapi hal itu, Hamas menolak tegas syarat yang dibawa Israel ke meja negosiasi. Hamas menekankan bahwa Israel harus menarik seluruh pasukannya sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan membuat syarat baru terkait kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Syarat baru itu membuat kesepakatan dinilai semakin sulit tercapai. Pasalnya, Netanyahu enggan menarik keseluruhan pasukan Israel IDF dari Gaza selama gencatan berlangsung. Dikutip dari Tribun News, Kamis 10 Juli 2025, Netanyahu mengatakan Israel ingin mencapai pembebasan sandera. Selain itu, Netanyahu ingin mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dan menjadikan wilayah tersebut tak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Usulan terbaru itu disampaikan Israel pada Hamas minggu lalu. Dalam usulannya, Israel turut menyertakan peta yang menunjukkan kehadiran IDF di Gaza selama gencatan senjata. Syarat dari Israel itu pun langsung menuai penolakan dari Hamas dan utusan Timur Tengah Amerika Serikat Steve Witkoff. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Francesca Albanese, pelopor khusus PBB untuk wilayah Palestina. Sanksi untuk Albanese itu mencakup pembekuan aset di Amerika dan larangan masuk bagi dirinya serta anggota keluarga dekat. Dikutip dari Tribun News, Kamis 10 Juli 2025, sanksi itu dilayangkan Trump seusai Albanese
melontarkan kritikan pedas terhadap kebijakan Israel di Gaza. Albanese juga mengkritik pemerintahan Trump, khususnya terkait rencana yang diumumkannya pada Februari untuk mengambil alih jalur Gaza. Kritikan itu dianggap Trump sebagai kampanye politik yang memicu kebencian terhadap Israel. Menurut Trump, sikap Albanese merujuk bias antisemit yang ekstrem yang dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Amerika. Hal itulah yang kemudian mendorong Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap Albanese. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku tak yakin bahwa Iran akan terus mengembangkan program nuklirnya, terlebih seusai Israel melancarkan operasi Rising Lion terhadap Teheran beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya pada Rabu 9 Juli 2025, Netanyahu menyebut bahwa Iran takut untuk melanjutkan program nuklirnya. Netanyahu sesumbar bahwa ketakutan Iran itu lantaran Teheran telah merasakan kekuatan Amerika dan Israel. Dikutip dari Ynet News, pernyataan Netanyahu itu seolah bertentangan dengan penilaian para pakar keamanan, khususnya mengenai minat Iran dalam pengembangan nuklir. Meski begitu, Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa menurutnya Iran memahami apa yang dilakukan Amerika Serikat dan IDF dapat terjadi lagi. Selain itu, Netanyahu mengakui bahwa Teheran masih bisa mencoba membangun kembali program nuklirnya. Namun Israel dan Amerika Serikat akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Houthi Yaman mengumumkan telah meluncurkan rudal balistiknya ke arah Bandara Lot atau Ben Gurion Israel, bukan Palestine II. Dalam serangan ini, Houthi melesatkan rudal balistik jenis Zulfiqar. Rudal ini diketahui memiliki hulu ledak lebih dari 500 kg. Serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 10 Juli 2025. Dikutip dari Tribun News, Saree menekankan bahwa operasi Houthi akan terus berlanjut selama pasukan Israel masih menyerang Gaza. Houthi menyatakan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Sirine peringatan serangan pun berbunyi kencang di lebih dari 300 kota. Hal itu pun mengakibatkan warga Israel berbondong-bondong pergi ke tempat penampungan. Serangan Houthi tersebut juga membuat lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion ditangguhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.